Cermin, siapakah gadis yang paling cantik di channel ini? Pasti aku kan? Awas aja kalau bukan aku. Hai guys, balik lagi sama aku, Ratri. Sorry ya kalau agak halu tadi, habisnya aku tuh kepo. Kalau mau jadi cewek cantik tuh apa aja sih standarnya? Daripada pusing mikirinnya, aku mau sharing standar-standar kecantikan unik yang ada di seluruh dunia. Pada kepo juga kan? Yaudah yuk kita langsung aja. Di urutan pertama ada suku Bagobo dengan gigi runcing asal Filipina. Biasanya, cewek-cewek dianjurin punya gigi rapi biar kelihatan manis pas senyum. Tapi di daerah Mindanao Filipina tuh beda guys. Wanita yang dianggap cantik itu yang memiliki gigi paling runcing. Yap, bener banget. Para wanita di suku Bagobo diharuskan mengikir giginya agar bisa mencari pasangan. Nah, buat dapetin gigi runcing pun bukanlah perkara mudah. Soalnya, mereka harus melewati tahap-tahap yang menyakitkan, di mana gigi mereka akan dipahat dengan kayu atau bambu. Dan selama proses yang panjang itu, mereka nggak dibolehin minum air setetes pun. Setelah runcing, gigi para wanita suku Bagobo akan diwarnai hitam menggunakan bahan alami semacam bubuk ekstrak dari pohon almond hingga arang bambu, agar semakin menonjolkan kesan runcing pada giginya. Ragit maniling parasan. Aduh, nggak bayang itu ngeluhnya kayak gimana kalau pas lidahnya kegigit sendiri. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu suku Kayan dengan leher panjang asal Myanmar. Sama halnya dengan Indonesia, negara Myanmar memiliki berbagai suku dan etnik dengan berbagai budaya yang sangat menarik. Salah satunya, bagi perempuan di suku Kayan Myanmar, memiliki leher panjang merupakan sebuah standar kecantikan. Tradisi ini dilakukan saat mereka menginjak usia 5 tahun, di mana anak perempuan dipasangkan cincin kuningan di leher mereka yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Cincin itu disusun menumpuk hingga menutupi leher mereka. Akibatnya, leher para perempuan suku Kayan menjadi panjang. Ada yang mengatakan, selain untuk menunjukkan kecantikan, cincin-cincin di leher itu juga berfungsi sebagai pelindung diri apabila mereka bertemu dengan harimau. Namun yang pasti, bagi masyarakat di suku tersebut, semakin panjang leher wanita, maka dianggap semakin cantik dan eleganlah mereka. You're beautiful. Wah, unik juga ya budaya negara tetangga kita. Yang ketiga ada suku Dayak dengan telinga panjang asal Indonesia. Siapa sih di sini yang nggak tahu tentang suku Dayak? Banyak yang bilang perempuan-perempuan suku Dayak memiliki kecantikan yang bisa memikat hati semua orang. Tapi ternyata beberapa cabang suku Dayak memiliki standar kecantikan yang berbeda, yaitu tradisi untuk mendidik telinga perempuan sejak bayi, yang kemudian diberi anting dari logam dan dibiarkan memanjang. Penambahan anting logam dilakukan setiap 1 tahun sekali, sehingga jumlahnya akan terus bertambah dan membuat telinga mereka memanjang ke bawah. Tradisi ini dilakukan oleh para perempuan di beberapa bagian suku Dayak untuk menunjukkan usia dan identitas orang tersebut. Jadi, tidak hanya sebagai simbol kecantikan. Telinga panjang suku Dayak Kalimantan. Bentuk kecintaan akan adat dan nilai-nilai kebudayaan warisan leluhur. Semakin panjang telinga mereka, maka semakin tinggilah status mereka. Kira-kira mereka kalau tidur keganggu nggak ya? Kan pasti anting-anting itu ngeganjel pas tidur miring-miring. Next, Mauritania Leblo, asal Afrika. Buat kalian para cewek yang suka insecure setiap naik timbangan ataupun lihat kaca, kelihatannya kita salah negara deh. Di Mauritania, lipatan lemak dan stretch mark adalah standar kecantikan ideal bagi perempuan di sana. Untuk mendapatkan standar kecantikan seperti itu, para gadis dipaksa mengonsumsi 16.000 kalori per hari sejak kecil oleh orang tua mereka. Semakin menggelambir lemak mereka, maka semakin cantiklah mereka. Tidak remeh, bahkan di sana ada panti penggemukan di mana para orang tua menitipkan anak gadis mereka untuk digemukkan. Di sana, mereka dipaksa untuk mengkonsumsi makanan berlemak dengan jumlah yang sangat banyak. لا أول نهار وتوفي أول نهار هذا لا حكم لين يطشي يأكلوا هذا باسي يغبوه لين يوفوا ذاك يظلوا يشربوا عليه الزريق لين يلحق. Banyak perempuan yang berhasil menaikkan berat badannya hingga 100 kilo dalam waktu yang singkat. Tidak hanya melambangkan sebagai simbol kecantikan, tubuh gemuk di sana merupakan simbol kesejahteraan dan status sosial yang tinggi. Para wanita kurus langsing di sana dianggap sebagai wanita lemah yang mempermalukan keluarga. Gimana nih guys? Udah pada siapin paspor buat ke Mauritania belum?
Berikutnya, ada tradisi kaki lotus asal Cina. Pada zaman dahulu, tepatnya pada abad 10 atau 11, tradisi membebat kaki dilakukan oleh para perempuan bangsawan Cina. Tradisi ini dilakukan agar kaki para perempuan tetap kecil dan membentuk seperti bunga lotus yang tertutup. Tidak main-main, prosedurnya bahkan sering mematahkan jari kaki mereka, di mana semua jari kaki mereka kecuali jempol ditekuk ke bawah telapak kaki yang kemudian akan diikat dengan kain sutra. 我都活断了，就这样，老了，长火药，凉上火药时候弄不成，断了，疼。 Selain kecantikan, kaki lotus ini dianggap sebagai lambang kesetiaan seorang wanita pada suaminya kelak. Dan memiliki kaki kecil juga sebagai bukti bahwa mereka berasal dari keluarga yang baik dan tidak akan selingkuh dari sang suami. Para wanita itu tidak boleh memperlihatkan kaki mereka pada sembarang orang, hanya pada keluarga inti dan suaminya kelaklah yang boleh melihat kaki mereka. 看着母亲腰我难受，我一看这走都不好走，都是有这扶着墙走，他不管个劲儿，就一个脚后跟走，只能脚后跟个劲儿这走。 Waduh, itu kalau jalan apa nggak susah ya? Terus kalau mau ngambil-ngambil barang di lantai, nggak bisa pakai jari-jari kaki dong. Yang terakhir, kita ada Banglehead dari Kanada. Negara Kanada yang terkenal akan maple sirupnya ini rupanya pernah dilanda tren kecantikan yang lumayan unik, di mana orang-orang ingin memiliki benjolan menyerupai kue bagel di jidat mereka. Bingung nggak tuh? Cara membuat benjolan bagel ini susah-susah gampang, di mana 400 cc larutan selin akan disuntikkan ke dahi sampai membekak. Bagian tengahnya kemudian ditekan-tekan dengan ibu jari sampai bentuk mirip roti bagel nongol di dahi. Prosesnya hanya memakan waktu 2 jam saja. Benjolan Banglehead ini bisa dilakukan di bagian tubuh manapun, mau di dahi, pipi, tangan, pokoknya manapun. Benjolan ini bisa bertahan selama 16 hingga 24 jam. Ketika larutan garamnya habis diserap oleh tubuh, dahi akan kembali kempes normal seperti semula. Namun sekarang, tren ini sudah tidak terlalu banyak dipraktekkan. Jika kalian tertarik mencoba tren ini, lebih baik pergi ke klinik yang memadai agar tidak timbul masalah-masalah kesehatan yang bisa merugikan kalian ke depannya. Aku sih daripada suntik begituan, mending beli bagel yang asli terus dimakan, bikin perut kenyang dan hati senang. Wah, ternyata standar kecantikan itu ada banyak banget ya. Dari yang normal sampai yang aneh-aneh pun ada. Sekarang di Indo kan lagi rame tuh standar kecantikan yang kulitnya kudu putih semulus member main Korea. Ingat ya guys, kalian nggak perlu merasa tertekan kalau kalian tidak memenuhi standar kecantikan di sekitar kalian. Karena pada dasarnya, kalian itu sudah cantik dengan apa adanya. Oke? Sekian rangkuman dari aku. Next, enaknya kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.